Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan sedikit mereview dari PT-PT yang ada di Tegal khususnya. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu ada saudari Siti Mulyawati Rahma, kemudian ada saudara Eko Alvin Priyanto, kemudian ada saudari Arum Wahyuningsih, dan dengan saya sendiri Emsal Sabila Revi. Adapun untuk review yang pertama yaitu tentang safety induction PT Pertamina Full Terminal Tegal yang akan direview oleh saudari Siti Mulyawati Rahma. Untuk saudari Siti Mulyawati Rahma, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai safety induction PT Pertamina Full Terminal Tegal. Sebelum masuki full, kendaraan tamu dan pekerja dilakukan pemeriksaan. Kemudian dilakukan pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, dan pengecekan kartu identitas. Di dalam ruang meeting tersedia fasilitas penanggulangan bencana seperti detektor asap yang secara otomatis menghidupkan fire alarm apabila ada konsentrasi asap yang cukup. APAR, apabila terjadi kebakaran kecil, gunakan pemadam api ringan. Fire alarm digunakan apabila ada kebakaran kecil dan tidak dapat ditanggulangi dan menjadi kebakaran besar. Penunjuk arah jalur evakuasi dan tangga darurat. Dalam keadaan darurat, ikuti jalur emergency yang sudah ditentukan. Setelah keluar jalur evakuasi, segera menuju titik kumpul yang berada di samping pos security untuk pengarahan lebih lanjut. Adapun fasilitas penunjang di gedung ini. Yang pertama, ruang medikal atau klinik berada di lantai 1. Yang kedua, toilet berada di setiap lantai. Yang ketiga, ada masjid berada di sisi utara gedung office. Dan yang terakhir, ada smoking area berada di belakang gedung PT ini. Oke, untuk review selanjutnya yaitu dari saudara Eko Alvin Priyanto, yaitu tentang safety induction dari pabrik gula PT AN. Untuk saudara Alvin Priyanto, saya persilahkan. Untuk prosedur yang pertama di pabrik gula Pangkah, yaitu pekerja atau tamu pengunjung wajib mengisi absensi saat sebelum memasuki area pabrik, dan itu tujuannya untuk mengetahui informasi data diri secara lengkap, baik itu pekerja ataupun tamu pengunjung. Dan untuk selanjutnya, pekerja ataupun pengunjung diberikan APD gunanya untuk melindungi diri dari bahaya yang terjadi. Penggunaan alat APD itu meliputi yang pertama yaitu helm, kacamata, masker, life vest, dan juga safety shoes. Kemudian tidak hanya itu saja, dari pihak pabrik juga akan memberikan safety lebih bagi pengunjung tamu, karena untuk pengunjung tamu akan didampingi oleh petugas pabrik dan kemudian akan dijelaskan secara lengkap area pabrik. Tujuannya itu agar tidak memasuki area yang berbahaya. Di pabrik gula Pangkah ini juga terdapat rambu-rambu yang terpasang pada setiap sudut tempat, seperti contohnya rambu-rambu titik kumpul saat terjadinya kebakaran ataupun gempa bumi. Pada cuplikan video ini juga pihak pabrik memberikan safety lebih bagi pekerja pabrik, yaitu dilengkapi alat keselamatan yaitu harness yang mengikat pada tubuh pekerja pada saat bekerja pada ketinggian. Oke, baik teman-teman, untuk review yang terakhir yaitu dari saudari Arum Wahyuningsih, yaitu tentang safety induction UPT Balai-Yasa Tegal PT Kereta Api Indonesia. Untuk waktunya saya persilakan untuk saudari Arum Wahyuningsih untuk mereview videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang UPT Balai-Yasa Tegal. Balai-Yasa Tegal merupakan balai-yasa yang digunakan khusus untuk perbaikan kereta dan gerbong. Keselamatan kerja sebagai bentuk kepedulian keselamatan terhadap karyawan dan tamu. Tamu yang memasuki area UPT Balai-Yasa Tegal harus memahami dan mematuhi beberapa prosedur keselamatan kerja atau safety induction. Setiap tamu yang akan memasuki area UPT Balai-Yasa Tegal harus melapor kepada pos keamanan
terlebih dahulu dan menyerahkan kartu identitas. Setiap tamu yang akan berkeliling di area produksi UPT Balai Yasa Tegal wajib menggunakan APD dan didampingi oleh penanggung jawab kegiatan. Di dalam area Balai Yasa Tegal dilarang merokok sembarang tempat kecuali di tempat yang sudah disediakan. Yang pertama, dilarang membawa narkotika. Yang kedua, dilarang membawa senjata api dan senjata tajam lainnya. Dan yang ketiga, dilarang mengambil gambar tanpa izin manajemen UPT Balai Yasa Tegal dan tetap menjaga kebersihan di area UPT Balai Yasa Tegal. Kemudian, perhatikan rambu-rambu keselamatan di seluruh area UPT Balai Yasa Tegal. Saat berjalan, dahulukan forklift, transfer car, dan apabila ada terdengar suara terjadi gempa bumi, akan diberi tanda. Oke, baik teman-teman, itulah beberapa review dari anggota kami, dari anggota kelompok 5. Mungkin dari penerapan K3K khususnya di keadaan pandemi seperti ini sudah begitu baik ya teman-teman, seperti yang sudah direview dari teman-teman kelompok 5 tadi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, kejanggalan yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya mewakili kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada ketidakpahaman atau ya masih agak kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan di forum diskusi teman-teman. Dari saya mungkin itu saja, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video kami dari kelompok 5. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.